Pada tahun 1959, sebuah tragedi misterius terjadi di pegunungan Ural, Rusia, yang hingga kini masih belum terpecahkan. Peristiwa ini dikenal sebagai Dyatlov Pass Incident, di mana 9 pendaki yang dipimpin oleh Igor Dyatlov ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat tidak biasa. Ekspedisi ini awalnya bertujuan untuk mencapai Gunung Otorten, namun berubah menjadi mimpi buruk ketika seluruh anggota kelompok ditemukan dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan. Ketika tim pencari menemukan tenda para pendaki, mereka melihat sesuatu yang aneh. Tenda robek dari dalam, seakan mereka berusaha melarikan diri dengan terburu-buru. Mayat-mayat ditemukan tersebar di area pegunungan, beberapa di antaranya dalam keadaan setengah berpakaian dan tanpa alas kaki, di suhu yang sangat dingin. Yang lebih aneh lagi, beberapa korban mengalami luka yang tak biasa. Ada yang mengalami patah tulang yang sangat parah, seperti akibat dari kekuatan besar, namun tanpa tanda-tanda trauma eksternal. Salah satu korban bahkan kehilangan lidah. Yang paling mengejutkan adalah penemuan jejak radioaktif pada beberapa pakaian korban, memicu spekulasi tentang keterlibatan senjata militer, atau bahkan fenomena yang lebih aneh seperti UFO, atau aktivitas supranatural. Investigasi resmi pada saat itu hanya menyimpulkan bahwa kematian para pendaki disebabkan oleh kekuatan alam yang tak dapat dijelaskan. Namun, keberadaan radioaktif di pakaian mereka membuat banyak orang berspekulasi, mulai dari uji coba militer rahasia, eksperimen nuklir, hingga konspirasi yang melibatkan teknologi canggih. Lalu, bagaimana dengan pendapat ronsen mistis? Berdasarkan hasil ronsen, kami mendapati bahwa para korban mungkin berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena tenda mereka berdekatan dengan area uji coba senjata milik militer Uni Soviet. Karena seperti kita tahu, pada masa itu terjadi ketegangan dalam konteks Perang Dingin antara Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Uni Soviet, di mana kedua pihak berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi senjata nuklir. Hingga tercapainya perjanjian larangan uji coba nuklir terbatas pada tahun 1963. Kami menduga bahwa para korban mungkin menjadi target operasi militer Soviet, karena mereka mengetahui misi rahasia tersebut. Kondisi jenazah mereka kemungkinan telah diatur sedemikian rupa untuk menimbulkan berbagai pertanyaan yang sulit dijawab, yang bertujuan untuk mengaburkan segala sesuatunya agar terlihat tidak masuk akal. Selain itu, ada juga laporan dari saksi mata yang melihat bola-bola api di sekitar lokasi, yang kami asumsikan sebagai bagian dari uji coba senjata rahasia. Dan diperkuat dengan temuan jejak radioaktif pada beberapa pakaian korban memperkuat dugaan bahwa mereka berada di wilayah uji coba militer. Selain itu, kami berasumsi bahwa militer Soviet saat itu juga melakukan uji coba manusia super atau manusia dengan rekayasa genetika yang oleh beberapa orang disebut SCP. Atau dalam versi pihak Amerika yang disebut sebagai aliens, yang bertujuan menguji ketahanan manusia eksperimen di bawah suhu ekstrim. Kami ulangi lagi, jika pihak Amerika melakukan uji coba genetika yang kemudian disebut sebagai aliens, maka Soviet juga melakukan uji coba manusia super yang disebut dengan SCP. Begitu yang bisa kami sampaikan. Dan tentu saja, penjelasan kami bukanlah sebuah kebenaran. Karena kebenaran hanya milik Tuhan semata.